Selamat pagi, selamat pagi. Ternyata suatu perjuangan selama kita masih bisa tidak akan berakhir. Aku masih berjuang sambil ngoceh. Pagi-pagi tadi kan ceritanya kan aku sudah bikin sarapan tapi belum sarapan, bikin masak nasi, terus kemarin sudah dikasih, ada yang bagi sayur lauk, terus masih ada ikan, masih ada ikan, masih ada sayur, masih ada apa lagi. Ini tak sambil nyelesain jahitan yang nanti sore fitting, kan harus rapi. Nek nyurup ke jarum we ya nunak-nunuk suwi, ning ya ming telaten karo. Mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa dipakai bener. Ming wong nekat, tetap berusaha dan berusaha. Ora nglebokke jarum ora angel. Nganggo tolong nenek kae lho. Ha iya. Kudune iki ketoke bolongane ketok gedhi. Le nglebokke meleset. Kalau umuran aku itu memang mata iki wis ora prima. Iya. Masuk. Dalam hal memasukkan jarum itu sudah tidak prima. Mungkin selain aku itu udah males kok. Aku nanyain temen-temenku itu yang sesaya itu ya wis do males ngerjain kayak gini-gini. Tapi berhubung ini dulu sebetulnya cuman hobi, pekerjaanku dulu juga tidak seperti ini, tetapi akhirnya malah jadi pekerjaan. Yang tadinya cuma hobi, yang pekerjaan beneran karena di kantor harus resign. Kalau yang namanya ibu kerja di kantor, punya anak rempong, rasanya rempong. Kalau mau ngurusin anak sambil kerja di kantor, kalau nggak ada yang bantu megang anak jadi rempong. Makanya resign. Tak ceritain ya, dulu aku itu juga kerja di kantor. Karena aku sekolah juga bukan dalam bidang jahit-menjahit. Ini malah karena hobi otodidak. Dimana zaman dulu itu yang namanya sekolah perempuan itu selalu diberikan pelajaran memasak dan menjahit, karena aku dulu sekolahnya semua perempuan, semua cewek. Sampai di SMA itu ujian itu juga pakai, dulu kan ada ujian negeri sama ujian sekolah. Dalam materi ujian sekolah itu ada menjahit, memasak, terus apa lagi ya aku lupa.
sudah kira-kira ya wis 50 tahun lebih 50 tahun lebih sekolahnya itu. 5 tahun yang lalu. Terus ya dengan berjalannya waktu itu tadi, punya suami, punya anak, akhirnya tidak boleh kerja di kantor. Suamiku tidak memperbolehkan aku kerja di kantor, ngurus anak sendiri, anak dipegang sendiri. Anak dipegang sendiri itu semua ada min plusnya, tapi ya sebetulnya banyak plusnya karena kita tahu perkembangan anak sampai di mana, kita ikutin. Setiap anak itu berbeda-beda cara pendidikan dan pengajarannya terhadap mereka. Caranya tidak bisa disamakan menurut karakter mereka. Puji Tuhan sekarang sudah selesai, mereka sudah pada mandiri, pada punya keluarga sendiri-sendiri. Ternyata perjuangan seorang ibu tidak selesai sampai di situ saja. Sambil ngerjain jahitan, sambil ngoceh po ngomyang toh. Mbah, si mbahi ngoceh po ngomyang. Sembuh ini sak karep mulai arep ngarani. Terus akhirnya tadinya ya cuman iseng karena aku kalau cuman megang anak terus ngerjain rumah gitu itu karena kebiasaan kerja di kantor, pernah kerja di hotel berbintang sebagai pelayan restoran. Makanya aku tuh seneng masak, seneng jahit. Berhubung dengan pendidikan zaman dulu ya mungkin. Aku sendiri kurang tahu. Ra ngerti, urip ki ra ngerti, kepingine apik besok ra ketemu. Kepingine apik mulus semuanya, tapi ternyata orang hidup itu semua tidak akan mulus seperti yang dibayangkan. Pasti ada suatu masalah-masalah kecil yang harus diselesaikan dengan bijak. Wong pintere nek ra bijak ya sok meleset. Negara we kadang-kadang kepleset. Apa meneh pribadi masing-masing orang. Mesti dalam kehidupan iki sok do kepleset. Sing penting nek tiba iso berdiri lagi. Dalam artian usaha itu ada jatuh bangun. Badan juga gitu. Kadang-kadang juga mengalami sakit yang harus mondok malahan. Dulu ibuku itu pernah cerita, aku iki sak jege dadi wong durung tahu mondok selain aku punya anak, katanya gitu. Lah tetanggaku ini malah ada yang punya anak aja di rumah sendiri. Aku dulu ngeri loh. Waktu aku pertama kali pindah di
tempatku sekarang, desaku sekarang ini, itu tetanggaku tuh cerita itu kalau punya anak itu di rumah, padahal zamanku itu walaupun rumah sakitnya itu rumah sakit kecil pun aku sudah di rumah sakit, lahirku juga di rumah sakit kata ibuku. Nah begitu aku pindah, padahal aku pindah itu umurku sudah sekitar hampir 50 tahun ya, itu masih ada orang yang melahirkan di rumah. Sampai waktu itu tuh ngeri banget, aku tuh diceritain waktu mau melahirkan, mau di rumah gitu, itu suamiku denger, wes toh dibawa ke rumah sakit aja, engkau tak bayari gitu. Wes, suamiku tuh sama tetangganya itu kayak gitu, tapi tetap nggak mau. Mboten Pak De, kula pun biasa teng griya napa mlih niki anak sik nomor 3. Tapi ya aku lihatnya juga ngeri sedap, takut gimana, tapi selamat, bagus. Boleh dikatakan nggak pernah yang namanya ke dokter. Itu anaknya itu kok yodo ya, aku ya heran, karena ini dulu kan desa cuma kebun tebu. Pindah pertama kali itu aku kan di desa, dari kota ke desa yang tadinya pakai listrik, nggak pakai listrik, pakai teplok, soalnya di tengah sawah nggak ada aliran listrik ke sawah. Tapi kalau sekarang sudah maju, sudah banyak penduduknya, banyak pendatang, banyak. Nah, sekarang udah penuh. Kembali ke ceritaku. Nah, akhirnya aku jadi minta izin sama suami untuk berkarya tetapi di rumah. Puji Tuhan diperbolehkan, asal di rumah mah. Soalnya kalau dua-duanya pergi ke kantor, itu rumah itu pasti nanti berantakan katanya gitu ya. Wes, jadi aku ya selalu berkarya di rumah. Faktanya lama-lama malah yang jadi kepokok karena kerjaanku ternyata mendapatkan yang lebih daripada gaji kantor. Waktu masih muda loh, aku itu betul-betul dari umur berapa ya, betul-betul punya suatu pekerjaan yang ya bisa dinikmati. Sekarang pun ya dinikmati, tapi boleh dikatakan waktu itu puncak-puncaknya. Kalau sekarang sudah meredup. Aku nanti kalau ngoceh ini kepanjangan, tapi ya durasinya kepanjangan. Intinya sekarang aku masih bekerja, berjuang. Walaupun sebetulnya anak-anakku sudah, kalau mama itu nggak kuat, merasa susah untuk apa-apa itu ya wes nggak usah kerja gitu. Tapi aduh, kadang-kadang itu ingat itu yang namanya suatu pekerjaan itu nanti hasilnya akan memuaskan orang, memuaskan kita sendiri. Kalau hasilnya baik itu kan semua seneng. Wes, aku itu pengen bikin seneng aja gitu ceritanya. Udah, nanti berlanjut nanti lagi ya. Ini soalnya aku mau pindah pekerjaan, ganti mau ngusung mesin di sini, di atas sini. Ini tanpa obras loh, semua tanpa obras. Jadi ini emang pekerjaan kayak pekerjaan butik nih.
Nah, ini pekerjaan zaman dulu itu ya tanpa obras. Kalau sekarang cepet pakai obras, wet kayak kerja pabrikan. Kalau ini benar-benar handmade. Tinggal nanti dipres. Ini punyanya siapa ya? Punyanya Ibu Ndari. Bundari Bu Agnes, pokoknya ya ada 10 baju nih. Nih kayak gini. Ini belum dipras, nanti kalau dipras bagus. Dulu itu yang namanya butik itu kan aku ketemu sama orang yang punya butik. Aku belum apa-apa, tapi aku cuman hobi aja, pengen ngerti. Bener dikasih tahu. Kalau di Jepang itu katanya sekolah busana ini bisa 3 tahun. Jadi kayak apa ya, mungkin akademi atau apa gitu di Soen. Nah, aku ketemu sama gurunya Soen, dosennya Soen itu orang Jepang, namanya Kiko. Miss Kiko. Waktu itu nawarin aku, kalau kamu mau ke Jepang dengan beasiswa, nanti kamu sekolah di sana. Aku ya mikir ho opora gitu sebetulnya waktu itu. Cuman ibuku tidak mengizinkan. Terus kowe engko nang kono nek anu dhewe ya wes. Akhirnya aku memutuskan enggak jadi. Kalau waktu itu mau ya udah, aku malah sudah jadi apa ya, sementara jadi penduduk Jepang. Itu tahun 73, 72 atau 73. Nah, Miss Keiko itu punya butik di dulu itu di itu loh, punyanya Bu Hartininya, istrinya Bung Karno. Punya butik di, lupa ya aku, di Jalan Tamrin itu. Udah, makanya aku tuh ngerjain pekerjaanku ini itu ya sebisa mungkin itu handmade, kayak putik. Waktu itu jahitanku juga dilihat itu lumayan pekerjaanmu, makanya kalau kamu mau ini beasiswa dari Soen, kok ya nggak mau lo ya. Seandainya mau, seandainya apa, mungkin aku jadinya ya beda. Tapi jalan Tuhan, aku jalannya di sini. Bukan waktu itu pergi ke Jepang, enggak. Jalannya malah di desa. Sekarang hidupku juga di desa. Wes aku nanti kalau cerita ngoceh itu suka nggak terkontrol. Anakku nggak begitu suka. Kadang-kadang mamah itu ke belandangan ceritanya, sehingga kadang-kadang nanti malah jadi nggak baik karena penerimaan orang itu juga tidak sama gitu katanya. Ya wis, anggere aja dilakban mulutku. Emang senenge ngoceh. Nanti yang nonton video ini like and subscribe. Ini suatu perjuangan nenek yang masih ingin berkarya pada saat tua. Dadah. Selamat pagi, selamat berkarya. Semoga yang nonton video ini diberkati Tuhan, diberi kelimpahan, diberi jalan yang bagus, sehingga
bisa diterima dengan enak di hati, selalu happy. Saya itu ya kadang-kadang yang nganggu susah, yang nganggu sedih, yang nganggu apa, tapi aku berusaha untuk selalu happy. Terima kasih, Tuhan berkati kalian semua diberi kelimpahan, semua diberi kesehatan, semuanya bisa berkarya dengan baik, diterima masyarakat dengan baik, membantu orang sekeliling dan sebagainya yang terbaik. Dadah.